Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Balik lagi bersama saya Dwi Arel. Kali ini ada di segmen komunitas. Kali ini di studio Cawa Ekam kita kedatangan rekan-rekan dari Register 19. Kita langsung cari tahu aja sama mereka ya. Oh, apa kabar mbaknya? Masnya, kakaknya. Kali ini di studio kita ditemenin sama Mbak Endang, sama Mas Robi, Mas Ferdi, sama Mas Rahman. Ngomong-ngomong nih Mbak, sebelum kita masuk ke Register 19 ya, kesehariannya apa Mbak Endang? Saya ibu rumah tangga, terus saya juga bekerja juga. Bekerja di mana Mbak? Saya kerja di kantor Berita Antara. Berita Antara. Sebagai ini jurnalis? Saya admin keuangan. Admin keuangan. Iya. Mbak Endang punya putra? Putra saya 3. Punya 3. Masih punya suami? Enggak. Melepaskan. Nanti sabar, tahan. Segitu aja dulu. Sekarang Bang Robinya apa Bang? Kepala rumah tangga. Wah, alhamdulillah. Berarti masih punya istri. Gak bisa. Kerjanya selain kepala rumah tangga? Aslinya sih saya kerjanya luntang-lantung Mbak. Jadi kemana-mana, main kemana, yang ekspor part mana gitu aja sih sebenarnya. Berarti kita sama ya? Iya. Sama hobi ininya, kerjaannya. Iya. Punya putranya berapa? 2. Oh 2. Kebetulan jagoan semua. Alhamdulillah, keren. Kita langsung ke kayaknya ini agak-agak dia udah ketawa duluan. Gak bisa tante nih kak ngeliat yang sedih. Panik masalahnya. Jadi tante ikut panik. Ini si kakak, namanya Kak Ferdi. Iya, kesehariannya apa kak? Belum ada sih. Mabal-mabal. Oh, Mabal-mabal. mabar-mabar. Mabal-mabal. Mabal-mabal tuh apa? Tapi dia punya Explore. keahlian di seni, main alat. Oh, musik. Ya, seperti main musik itu. sih sibuknya sekarang. Lulusan apa? SMA? SMA. Nah, kalau Bang Rahmannya? Ya, sama aja. Kuntalantung. Jadi di sini nih komunitas tuh semuanya iya sportif ya. Iya. Kalau temennya begini pokoknya sama gitu ya. Solidaritas. Konsisten. Konsisten. Gitu. Jadi kita nganggur juga harus konsisten. Ya sebenarnya kalau si Rahman ini sebelumnya aktivitasnya dia di base camp Gunung Raja Basa. Di gunung. Di Kalianda, Lampung. Kalianda. Oh, di sana ngapain, Kak? Di sana Jadi kita kalau- jaga base camp. Oh, Jaga base camp kayak kalau tim ada yang SAR pendakian. kayak itu gitu ya enggak? Dan kalau ada Jadi yang kalau ada mau pendaki ke Gunung Raja Basa tuh melalui Riau. Oh, Lebih kayak tempat regisnya. gaya Kayak gitu ya. gitu. Oh, gitu. Oke deh, udah kita tahu dikit tentang kesehariannya, kita langsung mau tahu nih, apa itu Register 19? Namanya kok kayaknya keren banget ya. Apaan tuh? Register 19 itu awalnya terbentuk itu dari berbagai macam komunitas di Lampung. Jadi setiap pendaki Lampung itu kan nggak pernah naik Gunung Betung. Nah, Gunung Betung itu kan termasuk di Register 19. Jadi awalnya terbentuk itu dari itu gitu. Tapi semakin berjalannya waktu gitu kan, kami ingin komunitas ini ada visi misi yang yang jelas bisa untuk maju ke depan gitu. Jadi ya mulai di sedikit lah. Register 19 ini mulai awalnya itu kapan? Terbentuknya tuh tanggal 1 Juli 2017. 2017. Berarti masih 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ya. Iya. Register 19 berarti register itu daerah ya kalau nggak salah. Iya. Ya nama apa? Sebenarnya register itu kan plot sama karvat. Jadi pembagian kalau kehutanan itu kan menyebut daerah itu kan nggak misalnya ya dinomorkan gitu loh. Jadi ada register 19, register 24, nah itulah. 45. Berhubung kita sering kumpulnya di register 19 yaitu Gunung Betung, kan masuknya ke register 19. Makanya komunitas itu dibentuk, kasih nama, udah kita kasih nama aja nih register 19. Oke, base camp-nya lah ya. Intinya Iya. di situ ya, Iya. terbentuknya di situ. Oke. Awal mulanya register 19 ini terbentuk, idenya siapa nih? Ya ide kawan-kawan bareng-bareng itu. Itu kayak misalnya pendirinya itu kan ada Aji. Pendirinya juga dulu tuh ada Om Doyo. Terus satu lagi tuh
Om Ame Kataan. Jadi mereka tuh naik gunung pas ketemu ngobrol-ngobrol gitu kan. Kita biar ada ajang untuk silaturahmi, ketemu sama kawan-kawan lama. Karena nih kayak kami sama saya sama Bang Robi ini kan udah termasuk yang udah berumur lah ya kan. Jadi biar bisa ketemu dengan kawan-kawan lain yang udah lama kita nggak ketemu. Biasa kan kalau udah berumah tangga tuh biasanya udah agak sulit mau mau ke gunung lagi atau jadi kita buat ini gitu. Kalau boleh tahu nih ya, Mbak Endang di Register 19 itu ada strukturnya nggak? Iya. Gitu. Awalnya register terbentuk itu cuma untuk tempat kumpul-kumpul aja nongkrong-nongkrong. Ya itu saya bilang tadi, kami pingin ada progres ke depan supaya Register 19 ini lebih jelas. Jadi kami lagi nyusun struktur ininya gitu. Jadi sudah mulai dibentuk, tinggal mau program ke legalitas. Legalitas. Jadi biarin lebih terarah nih, bener nggak nih? Jadi organisasi lah intinya ya, dibentuk ya, dipatenkan jadi organisasi gitu. Kalau nggak salah Mbak Endang sebagai bendahara ya, di karena keahlian saya memang suka pegang duit. Iya, itu aku juga. Di kantor Aku juga suka jadi bendahara. Emak-emak itu ya, bendahara nggak di rumah, nggak di mana, tetap aja. Enggak, kadang tuh bingung Mbak, kadang saya ya? ingin kasih ke yang lain tuh bagian bendahara itu. Udah Mbak Endang aja, Mbak Endang aja. Kayaknya dia tempat tombokan. Iya. Kalau disuruh jadi bendahara itu, salah satu kriterianya adalah dia harus nombok, iya kan? Jangan nanya lebih ya, pasti nomboknya. Bang Robi ini jabatannya sebagai Dewan Eksekutif Lapangan. Apa itu Dewan Eksekutif Lapangan? Sebenarnya kan sebelum kita lari ke Dewan Eksekutif Lapangan, kita bicara soal kan sebenarnya penggiat alam, pecinta alam itu kan bukan hanya sekedar dia naik gunung, naik suatu turun, tempat, naik turun gitu doang. Iya. Sebenarnya kalau itu kan kalau jujur kalau saya pribadi ini, saya pertama masuk terjun ke pecinta alam ini pertama saya Sispala. Dari Sispala dulu, sudah dari Sispala masuk ke KPH. Sispala itu apa Bang? Siswa pecinta alam. Dulu SMA, masih SMA. SMA itu dulu. setiap SMA kan pasti ada. Iya. Awalnya sih sebenarnya dari SMP itu ikut pramuka dulu kan, karena camping, hiking segala macam kok asik nih kan gitu. Begitu ini masuk ke SMA, kebetulan ada ekstrakurikuler kegiatan itu yang pecinta alam tadi itu kan. Masuklah ke Sispala. Begitu keluar lulus dari Sispala, terus saya ditarik ada organisasi KPHA, dulu penggemar hijau namanya Totem. Terus saya ditarik masukin ke situ. Sudah itu kan berorganisasi itu kan ada materi keilmuannya Mbak. Jadi kayak pecinta alam itu ada ilmu hutan gunungnya gitu sebenarnya gitu loh. Nggak cuma kita naik terus pindah ke mana gitu, enggak, gunung enggak. Cuman tanpa kita menghiraukan materi tadi itu ya efeknya malah rugi di kita sendiri sih sebenarnya gitu loh. Jadi kayak buang-buang waktu doang, nggak ada ininya ya kalau kita nggak mempelajari. Jadi naik gunung itu ada ilmunya. Ada ilmunya, nggak sembarangan kita naik aja gitu Mbak. Jadi Dewan Eksekutif Lapangan ini jadi berhubungan dengan Register 19 itu kan berhubungan dengan dia sosial, sudah itu lingkungan hidup, udah itu edukasi. Nah disitulah Dewan Eksekutif Lapangan itu dibentuk. Fungsinya Dewan Eksekutif Lapangan itu dia itu merumuskan materi-materi ilmu hutan gunung tadi itu. Jadi sebelum diberikan kepada anggota, itu materi itu harus memang benar-benar dipatenkan dulu. Jadi memang harus dipraktekkan dulu. Karena kan materi itu kan ya bicara soal materi pertama itu ada namanya persiapan perjalanan. Itu yang sepele sebenarnya. Benar. Itu ada. Udah itu ada namanya survival, ada navigasi darat, dasar, ada RC, rock climbing, ada arung jeram segala macam itu kan sebagian dari keilmuan. Ternyata dari banyak alam. juga ya. Iya. Kalau dipelajari ternyata hobi naik gunung itu banyak juga ilmunya. Iya. Ya kayak sebenarnya kan gini loh kan, kayak di Lampung sendiri kan sebenarnya sudah banyak tuh tumbuh komunitas tuh. Iya, jadi pengennya sih register itu ya sama kawan-kawan komunitas lain itu kita duduk bareng, kita share materi, jadi gitu loh, kita berbagi ilmu gitu loh. Jadi nggak kita naik gunung ke sana, gunung ini, gunung tertinggi segala macam, tapi kita nggak ngirauin sama materi itu gitu loh. Efeknya malah untuk kita sendiri. Maksudnya bukan bicara soal uang ya. Benar. Kalau kita prinsipnya bicara soal uang, kalau kita punya uang, mau gunung mana sih kita naikin gitu loh.
Cuman kalau kita konyol, ya percuma gitu loh. Karena kan semakin tinggi tempat, semakin iklimnya berubah, oksigennya itu berubah, suhunya berubah gitu loh. Nah, jadi di manajemen perjalanan tuh dari awal tuh memang sudah diterangin dulu gitu loh. Jadi kamu mau naik gunung harus begini nih, harus begini, begini. Peralatannya. Nah iya, dari mulai manajemen perjalanan itu kan membahasnya kan dari mulai apa istilahnya itu apa administrasi, nyiapin berkas-berkas. Karena kan kita kalau mau izin ya. Izin itu perlengkapan pribadi. Kalau kita berangkat perorangan apa secara tim itu kan harus ada tuh. Sudah tuh kita izin kemana nih? Misalnya ke tempat, misalnya ke kepolisian, kita ngasih data segala macam. Nanti mereka ngasih berkas juga kan. Ada terus organisasi ngasih surat jalan segala macam. Secara nggak langsung kita sudah menjalani itu tadi manajemen perjalanan. Nah itu loh. Dari situ hal kecil sebenarnya itu sih. Nah Register 19 ini ya kan terdiri dari berapa komunitas nih. Tujuannya sih pertama untuk silaturahmi, kedua untuk sharing tadi tuh tentang ilmu. Nah di Dewan Eksekutif Lapangan itu dia merumuskan. Jadi semua materi itu sebelum diturunkan kepada anggota itu memang benar-benar harus dikaji dulu. Benerannya nih. Jadi kan harus kita mencari referensi kan banyak sih tentang materi itu kan dari mana aja sebenarnya gitu loh. Cuman tanpa seorang pembimbing itu nggak bisa. Kayak kita misalnya dengan kemajuan teknologi sekarang, maafnya ngomong kita tinggal nanya sama Mbah Google nih, ya kan? Tanya Mbah Google misalnya materi apa, itu pasti ada gitu loh, ya kan? Cuman tanpa seorang pembimbing itu nggak bisa. Benar, karena ilmu itu kalau nggak ada gurunya dia nggak akan bisa diserap secara baik sama muridnya gitu kan, gitu. Karena kalau udah pasti kan intinya belajar dari banyak pengalaman yang sudah terjadi di lapangan. Ini kan Dewan Eksekutif Lapangan ini berarti ngasih tahu lah ya mereka untuk safety-nya, untuk kedepannya. Misalnya gitu. naik ketinggian gunung berapa peralatan apa yang masih yang harus dibawa gitu kan, jangan sama yang ketinggiannya rendah sama tinggi misalnya jangan taunya kayak sleeping bag aja gitu kan. Kalau Hmm. ketinggian sekian lu pakai sleeping bag ini masih bisa, tapi kalau untuk ketinggian ini lu harus pakai sleeping bag yang lebih bagus. Karena aku dengar ya sampai ada yang kedinginan itu apa namanya? Hipotermia itu sampai bisa meninggal gitu ya. Bisa mengakibatkan kematian gitu. Iya. Itu kan membahayakan ya. Iya, gitu. Kematian di gunung kebanyakan itu ya karena kesiapan pendakinya itu. Mungkin dari ilmunya dia kurang, safety-nya dia kurang. Benar. Jadi memang jangan naik gunung tuh jangan buat gaya-gayaan aja lah. Kalau misalnya itu harus dipelajari juga. Pelajari juga gitu. Karena nggak cuman ilmu ya kayaknya ya, Bang ya. Karena yang aku tahu adab untuk para pendaki gunung ini adabnya lumayan, kalau kata orang Jawa pakemnya itu ini banget gitu. Nggak boleh dilanggar, banyak hal yang nggak boleh dilanggar gitu saat naik. Benar nggak itu Bang? Iya benar. Mitos apa benar? Ya benar sih sebenarnya. Bener, ya? Kan gimana ya? Setiap daerah, setiap tempat tuh ada namanya kultur. Iya kan, setiap daerah tuh punya kultur. Jadi ketika kita di suatu tempat itu mau tidak mau, bisa tidak bisa, ya kita harus mengikuti aturan gitu loh. Mungkin contoh, misalnya kita ke suatu tempat, di situ mungkin karena kultur kebudayaan daerah sana itu yang larang seperti ini, jangan begini, jangan begitu, ya kita mau nggak mau ya harus menghormati, menghargai. Selepas itu masalah percaya atau tidak, benar atau tidak, kan itu gitu loh. Tapi gini loh Mbak, kalau di Dewan Eksekutif Lapangan ini sebenarnya dia difokuskan tuh kepada tutornya, seorang pemberi materi. Jadi pembimbingnya itu yang kita bekali itu pembimbingnya. Jadi dewan pengajarnya itu yang kita ini. Jadi misalnya apa nih materi yang mau dikasih misalnya contoh kecil misalnya survival gitu misalnya segala macam. Kita ambil contoh survival aja gitu Mbak ya. Nah nanti si yang pemateri ini dia itu kan harus dijelasin, nah sistem nanti pengajaran kamu harus begini nih, harus begini, harus begini. Jadi gini loh Mbak, kan nggak kita seorang fasilitator tuh ya bukan berarti kita harus bla 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 soal lu terima lu resap apa nggak materi gue tuh urusan lu, nggak kayak gitu Mbak, kan gitu.
Gimana caranya menghidupkan suasana yang tadi dari orang tadi itu tidak tertarik, jadi dia timbul rasa penasaran, timbul akhirnya dia tertarik kan gitu sih. Nah itu, jadi Dewan Eksekutif Lapangan ini dia fokusnya ke pembimbing itu sebenarnya, itu yang dia apa tugasnya diarahin. ya? Nah iya, jadi oh ini loh, kamu harus seperti ini yang dulu yang dilakukan, habis itu stepnya ini yang dilakukan. Kayak materi itu kan nggak mungkin materi itu mau satu judul materi misalnya kayak survival tadi, itu nggak mungkin di apa ya, anggota itu kita kasih semua brung gitu, nggak mungkin. Pasti ada basic 1, basic 2, basic dasar dulu kan gitu. Lalu itu ada basic lanjutan, baru ada profnya, profesionalnya gimana, itu sebenarnya sih. Masuk ke pelajaran yang keberapa, Kak Saya sih, Ferdi? ya sama, saya juga dari Sispala Kak. Oh, jadi Sispala. Terus Sedikit banyaknya ilmunya sama. sama. Jadi memang udah menguasai lah ya untuk ilmu-ilmu. Ya walaupun nggak terlalu jauh, setidaknya basicnya ada gitu. Karena yang aku tahu mereka berdua ini namanya tim ekspedisi. Iya, tim ekspedisi. Kakak tugasnya ngapain Kak kalau jadi tim ekspedisi? Jalan-jalan kalau tim ekspedisi. Aku mau dong. Jadi tugasnya ngapain tuh? Jalan-jalannya ngapain? Masa ini cuma jalan doang? Oh iya. Tapi nggak lepas juga dari kegiatan kemanusiaan gitu. Oh. Jadi relawan bencana alam. Oh gitu. Terus kalau ikut jadi tim SAR juga nggak? Kalau misalnya ada teman atau kelompok yang kena musibah? Biasanya tuh kan Jadi kami kayak gitu kan kayak relawan sih Kak. Iya, kayak Itu relawan. masuk ke dalam Masuk ke relawan. relawan, ya. Jadi kayak kita ini kan komunitas kan, jadi info aja dari kawan-kawan gitu. Ini ada Jadi ini. kita ada juga forum kok Kak. Ada forumnya. Forum juga. Oh. Jadi- Forum apa itu di? Kalau kita yang Sispala ada forumnya. Forum Sispala regional lah. Dan dari di Lampung nih Intern buat ya. relawan bencana alam. Banyak nggak komunitas-komunitas kayak Dari kalian nih? sekolah-sekolah sih kalau Sispala itu. Hampir seluruh Bandar Seluruh Lampung, Bandar Lampung yang itu punya ada. organisasi. Kan ini udah jalan-jalan Kak. Kakak kan katanya pernah jadi kuncen katanya ya Kak ya. Kuncen sih. Oh. Apakah tadi kan namanya? Getur. Jadi porter. Porter. Porter tuh yang bantuin bawain bar. Misalnya kalau kita mendaki nggak kuat gitu. Ada cerita-cerita yang seru nggak Kak selama ini di Gunung Rajabasa? Jangan cewek, Mak. Cerita pengalaman ini nih soal pendakian nih. Bukan cewek ya. Masa dia udah lama di sana dia nggak ada ceritanya ya Kak? Gak ada yang seru. Kayaknya semua di sini. Karena dia sudah terlalu biasa di sana, dia terlalu biasa gitu. Kalau nggak ada yang seru, coba yang unik Kak. Apa Kak? Nggak ada juga? Enggak. Kalau yang mistik sih banyak sih. Nah, ternyata itu guys, kepancing. Ayo Kak, ada yang diceritain. Dikit aja Kak, jangan banyak-banyak, nanti kita ke segmen yang beda Kak. Apa tuh Kak? Di Gunung Rajabasa itu kan gunung paling Kalau di tinggi di Gunung Lampung. Rajabasa itu dia larangannya nggak boleh matahin ranting pakai tangan. Wah. Harus pakai golok. Karena pisau. Kalau misalnya gitu kita nggak sengaja matahin gitu, nggak boleh juga Kak? Ya kalau misal nggak sengaja nggak apa-apa sih. Oh gitu. Jadi kayak nyari ranting buat ini kali ya? Mungkin Boleh gini makan. kali ya, Man. Mungkin gini ya, Man. Kalau udah diingetin dari bawah, Iya. kamu nggak boleh motong pakai tangan, tapi masih dilakuin. Nah. Mungkin kejadian mungkin kayak gitu. Cuman kalau kita nggak tahu, mungkin enggak lah ya. Ada cerita apa tuh kalau misalnya? Kebanyakan yang di- mata ranting itu sih kebanyakan ada Orang- yang kesurupan, ada yang ngeliat. Oh, seperti itu. Kebanyakan di pos 1. Pos 1 berarti masih di bawah dong Iya, yang kalau tempat pos kita 1 ya. camp itu ya. Nah terus kalau di Gunung Rajabasa posnya sampai berapa Kak? Sampai 5. 5. Wah tinggi banget ya sampai atas sana itu. Terus selain dari matahin ranting apa lagi itu kalau di sana? Yang saya tauin dari desa Sumur Kumbang cuma itu sih. Kak. Cuman itu yang seru guys. Saya bingung. Sebenarnya banyak, dia mungkin belum. Kamu kok ini banget sih? Kita pakai bahasa kolbu aja gimana? Coba ceritain yang lain. Sebelum saya naik gunung, saya pernah jaga di Pantai Guci Batu Kapal di Kalianda, Desa Maja. Wah, Nah, kamu ini kayaknya ini. Pokoknya bagian jaga-jaga deh Oh, kayaknya. bagian jaga-jaga ya kakak ini ya. Itu Kamu juga Kak, dijagain. antara jaga di Kalau pantai. mistis sih di Guci Batu Kapal itu banyak sih. Malah ya. Karena di situ desa tertua di Kalianda. Ini ilmu baru nih, kami baru tahu. Nih Kak, di pantai sama di gunung, enak jaga di mana Kak? Ayo, jaga di mana? Enak di gunung sih. Kenapa? Ya, tenang aja, sejuk.
Sejuk. Kalau di pantai panas. Tapi kan banyak cewek kalau di pantai. Ya cewek orang, Mbak. Register 19 ini sampai saat ini pencapaian apa yang udah didapat dari Register 19 ini? Ini kan Register 19 ini ya terkendalanya tuh karena Covid ini sih, Mbak. Sebenarnya kita ini punya planning dari 2019 ya. Planning dari 2019 mau legalitas segala macem, kita udah bentuk ADRT struktural segala macam udah, cuman ya terkendalanya Covid ini, pengurusan izin segala macam itu kan kemarin masih susah, gitu kan. Terbentur dana juga Covid kan, teman-teman juga ada yang PHK kan, yang wira swasta juga yang mau cari uang juga susah, gitu ya, itu sih. Jadi kalau bisa dibilang pencapaiannya apa ya, paling kami kayak gitu yang kayak tadi relawan. Misalnya kalau ada bencana kayak kebakaran kayak kemarin di Kaliawi itu 2019 juga itu, kami awalnya swadaya. Dari kami nih komunitas Register 19 kan dari berbagai macam komunitas juga di Register 19 ini. Jadi kayak misalnya yuk kita kumpulin biaya dana ini untuk bantu di Register 19. Terus kebetulan juga banyak teman-teman dari komunitas lain juga yang dari, maksudnya dari pecinta alam juga, tapi komunitas lain di luar Register 19 juga banyak yang support. Ya udah bertahap. Minggu ini kita bisa kasih bantuan berupa misalnya pakaian layak pakai, atau apa namanya itu makanan, terus peralatan sekolah waktu itu ya. Kan kalau bantuan dari itu tuh kadang-kadang nggak dipikirin loh, maksudnya kan kita survei dulu nih kan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang kalau misal bantuan dari pemerintah itu paling makanan, logistik kan kebanyakan, yang kayak peralatan sekolah, perlengkapan mandi itu nggak kepikir kadang-kadang. Nah, padahal perlu banget ya. Jadi yang kita beli itu malah itu yang kita siapin yang gitu. Kita siapin itu. Perlengkapan Terus mandi kayak kemarin kebakaran yang di Teluk itu juga kita sama ada teman juga dari komunitas lain, tapi masih sering berhubungan lah kalau ada bencana atau apa, masih sering ini ya kami juga kayak pampers kan, kayak di situ kan banyak anak-anak kecil gitu. Berarti Register 19 ini kegiatannya banyak di sosial lah ya, intinya seperti itu. Kepecinta alaman, sosial dan edukasi. Nah, untuk Bang Robi nih, visi dan misinya Register 19 apa? Kalau visi dan misinya sebenarnya tuh ke depannya itu ya, pertama kita pengen dikenal dulu. Ya, pasti kan itu, kita dikenal, sudah itu kita bisa memberi sesuatu hal yang memang untuk masyarakat, khususnya lingkungan, karena kita berkecimpungnya di lingkungan gitu loh. Kayak misalnya contohnya Mbak, kayak misalnya kan kita terkenalnya sekarang ini kan begitu ada kejadian kayak misalnya ada banjir, ada apa, kita gupek nih, bingung, kita nyumbang ini begini lah, segala macam, kita nyari dana segala macam. Sebenarnya itu ada faktor yang paling harus kita pikirkan, itu bisa terjadi banjir. Pencegahan ya. Seharusnya itu gitu loh. Jadi ilmu itu yang harusnya digali. Kita pun tahu kan di hulu itu ada penebangan liar atau apa, kan itu sebenarnya. Jadi kalau bisa tuh nanti ke depan kita sama-sama komunitas, kita sama-sama berpikir tuh jangan apa ya, pas jangan lagi musibah. Begitu ada musibah, jadi sebelum itu ada kita kasih bantuan. Nah, jadi kita pengennya sih ke depannya itu gimana caranya biar jadi banjir nih. Kita kontrol gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti kayak registering nanti udah legalitas, mungkin dia sudah punya kepastian di badan hukum, jadi ruang geraknya itu memang sudah terarah, terukur, kan begitu Mbak. Jadi mungkin kita nanti fokusnya ke lingkungannya, karena kan aspeknya Register 19 itu kan sosial, lingkungan, edukasi. Kan itu hubungannya 3 itu. Kalau untuk di lingkungan mungkin kita nanti penataan ruang yang mengakibatkan tadi itu, kenapa terjadi banjir segala macam. Mungkin kita akan lebih ke hulunya. Gitu loh. Entah mungkin di hutannya banyak penebangan liar. Berarti kita harus reboisasi nih, penanaman kembali, kan begitu sebenarnya. Jadi solusi lah ya. Intinya jangan cuman kalau udah ada bencana diatasin tapi udahnya nggak dipikirin gitu kan. Sebelum kita tutup nih, aku mau nanya harapannya. Satu kita tanya Mbak Endang, harapannya di Register 19. Buat Register 19. Kami ini kan punya program kerja. Harapan saya sih semoga semua tuh bisa tercapai sesuai dengan program itu. Gitu kan. Terus anak-anak ini juga bisa
sejahtera. Kalau bisa kita itu punya hobi dibayar, jalan-jalan dibayar gitu, kayaknya keren gitu. Itu saya punya progres itu. Sama sama gitu ya. Belum ada loh di Indonesia ini. Iya. Naik gunung dibayar itu belum ada gitu. Semangat ya Mbak. Iya. Ya mudah-mudahan ya nanti ya. Oke. Untuk Mas Robi, Kalau dari saya sih untuk register sama untuk seluruh komunitas. seluruh komunitas. Ya. Jadi mari kita bersama-sama ya, berhubungan dengan hobi kita, Iya. menyalurkan hobi. Iya. Kita bisa selaras, serasi, seide, Iya. itu aja Guyup. sebenarnya, guyup, kekeluargaan kita semakin kuat gitu kan. Dari perbedaan tuh jadilah kekuatan. Jadi apa ya, menyatukan visi dan misi, kita bisa duduk bareng karena apa? Kita ini sama-sama saudara. Karena kita ini pendaki, penggiat, pencinta alam kan gitu. Itu aja. Salam lestari. Lestari. Kalau untuk Ferdinya, Kak Ferdi. Kalau harapan saya sih buat generasi mudanya jangan banyak males aja. Tuh, untung saya udah tua. Oh iya, enggak ya? Oh enggak. Udah, Udah kita aja Kak. Iya Ada sih, yang lain? jangan mageran aja. Oh, jangan marah. Nah, untuk Kak Rahmannya. Ya semoga kedepannya buat Register 19 ya makin maju lah. Dan buat komunitas yang ada di Lampung dan seluruh Indonesia, kalau mau naik gunung jangan lupa bawa pulang sampahnya. Oke. Mantap. Jaga lisan juga. Iya. Jangan ada yang dibawa pulang selain jejak. Jangan ada yang tinggal. Jangan ada yang ditinggal. Selain jejak. Gitu. Udah Kak? Itu harapannya? Oke. Soalnya dia penunggu gunungnya, jadi Iya. kalau sampahnya itu dia yang bawa. Kita nggak turun kepikiran nanti. ya sampah ya, kata. Iya, kadang orang naik cuma naik doang, sampahnya ditinggalin. Dia yang bagian turun nanti bersihin. Gitu. Keren, pokoknya luar biasa bener untuk Kak Rahmannya ya. Makasih Walaupun untuk bukan sampah kita yang dibungut kan sampah orang juga nggak apa-apa. Iya, Gitu ya. bener. Ya, Pokoknya Allah, sampah saya- siapa aja, yang penting kita harus menjaga lingkungan ya. Jangan lupa gitu. Apapun hobinya, apapun naik ke atas itu kan intinya untuk kalau orang yang pencinta naik gunung itu untuk menenangkan hati Iya. dan pikiran. Iya, refreshing. Ya, bener refreshing gitu, healing bahasanya. Healing, bahasa Tapi sekarang. kamu jangan buang sampah. sampah sembarangan yang ngerusak. Akhirnya alam itu yang bantu kamu healing, malah kamu rusak alam. Gitu. Kita kan nyisain alam tuh buat nanti anak keturunan Bener, kita biar bisa harus menikmati dijaga, juga. seperti gitu. itu. Oke deh, kayaknya kita udah cukup ngobrol-ngobrol kita pada sore Ya, hari ini. makasih Terima banyak. kasih Udah banyak diundang di podcastnya. untuk teman-teman dari Register 19. Mudah-mudahan yang dicita-citakan tercapai. Amin ya Allah. Semua usaha yang dikerjakan pun sukses ya Bang ya, gitu. Bisa berguna untuk nusa, bangsa, negara, dan nggak lupa lagi untuk Register 19-nya jangan mau nyerah. Terus berjuang untuk Siap. alam, untuk komunitas, untuk Indonesia yang pasti. Siap. Benar nggak? Lestari. Kita tutup bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Dwi Arel bersama Mbak Endang, Bang Robi, Kak Ferdi, dan Kak Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.